presentasikan dari hasil tugas penginjilan lintas budaya yang dosennya sendiri adalah Bu Asli Nawati. Sambungan dari tugas Saudara Joshua Monroe, yakni dasar Alkitabiah penginjilan lintas budaya. Penginjilan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Salah satu metode yang dapat dilakukan yakni penginjilan lintas budaya. Yang menjadi dasar Alkitabnya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bahkan juga Paulus memberikan suatu teladan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9, di mana Roh Allah mencegah Paulus ke Asia Kecil dan membelokkannya ke Makedonia, di mana Injil sangat dibutuhkan tidak hanya untuk bangsanya, tetapi kepada semua makhluk hidup. Jadi dasar Alkitabiah penginjilan lintas budaya ini adalah menunjukkan kepada kita semua orang-orang yang percaya bahwasanya menginjili bukan hanya untuk bangsa kita sendiri, tetapi firman Tuhan juga katakan alangkah baiknya, terutama yang menjadi dasar kita untuk menginjili itu adalah keluarga kita sendiri. Tapi fokus juga bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga bisa kepada bangsa-bangsa. Yang selanjutnya pengertian konsep penginjilan lintas budaya. Konsepnya adalah dengan menjangkau semua bangsa seperti yang saya katakan tadi, menurut sesuai kerelaan hati dan pilihan Allah. Boleh kita bandingkan dan kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kita boleh juga perhatikan apa kata Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai 8, bahwasanya Yesus itu juga sudah berkata bahwasanya kita diberikan kuasa melalui Roh Kudus. Dan Injil juga bukan hanya diberitakan di kalangan Yahudi. Ini menjadi suatu gambaran bagi kita supaya penginjilan itu bukan hanya dalam kalangan suku kita sendiri juga. Dan ini juga diberikan gambaran terhadap para rasul yang menginjili di luar suku, bahkan sampai kepada bangsa kita dalam Kisah Para Rasul yang ke-10, Kisah Para Rasul pasal 10 dan pasal ke-15. Injil juga harus diberitakan kepada semua manusia dalam keadaan yang konkret. Berbagai metode dan hasil penginjilan lintas budaya. Yang pertama, dinamika perubahan kebudayaan. Setiap individu harus melakukan penyesuaian terhadap semua desain kehidupan yang ada sesuai dengan tuntutan zaman atau modernisasi. Ya, generasi yang baru bukan menghapus budaya yang lama, melainkan melakukan revisi atau pembaharuan terhadap budaya yang lama. Sebagai contoh adalah para filsuf Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang telah di sini sebelum Masehi ya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang telah banyak mengubah kebudayaan dan peradaban manusia. Jadi ada dinamika dalam perubahan kebudayaan dalam metode penginjilan lintas budaya. Bukan langsung spontan kita mengatakan dalam contoh adat atau budaya orang Batak, bahwasannya budaya orang Batak itu adalah penyembahan berhala, bukan. Tetapi dari materi ini kita boleh dijelaskan memiliki dinamika yang artinya tahap demi tahap, proses demi proses untuk memasukkan Injil terhadap perubahan kebudayaan. Selanjutnya yang kedua, ada metode penginjilan lintas budaya. Pada akar gagasan konsep ini terdapat konsep mengajarkan dan konsep meneruskan. Pada dasar rangkaian aturan yang dipelajari ini, baik individu maupun kelompok dapat menilai ketepatan perilaku, pola komunikasi, bahkan emosi. Pengetahuan ini dapat memungkinkan agar seseorang berperilaku sesuai norma-norma sosial. Ini juga sangat berdampak bagi karakter seseorang penginjil. Yang ketiga, memahami Alkitab dalam hubungannya dengan budaya. Pada perjanjian lama menunjukkan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya melalui para leluhur, hakim, dan nabi untuk melawan kontekstualisasi palsu, bahkan sinkretisme. Mengenai unsur-unsur budaya, Nohors di halaman 74 di materi yang sebelumnya mengatakan Roh Kudus menguasai bentuk-bentuk budaya yang dipakainya untuk mengungkapkan firman-Nya.
Kontekstualisasi dapat dilakukan tanpa membuang ketajaman berita Injil yang alkitabiah. Dari sini sudah dijelaskan bahwasannya dengan menginjili harus betul-betul dengan penuh dengan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Yang keempat, pendekatan kepada kontekstualisasi. Teologi yang ingin menjadi relevan dalam budaya tertentu harus disesuaikan dengan budaya itu. Hal ini dapat dilakukan dengan metode rivalitas konteks dan teks, juga mencari kebenaran melalui metode dialektika. Belajar dari pengalaman yang dialami oleh kedua misionaris dari Amerika yang mengalami penolakan akibat kerasnya budaya Batak, dan itu menjadi misionaris yang mati martir, dan salah satunya di Indonesia. Ya, mereka dimakan oleh orang-orang Batak. Namun juga kita bisa belajar dari Nommensen yang diterima oleh suku Batak karena melakukan pendekatan akomodasi. Itu dia makanya pentingnya dalam penginjilan melakukan pendekatan kepada kontekstualisasi, melihat konteks kebudayaan masyarakat tersebut sehingga Injil itu boleh diterima oleh masyarakat setempat. Relevansi strategi pekabaran Injil bagi gereja masa kini. Ada yang namanya akomodasi holistik. Gereja harus melakukan pendekatan holistik ya terhadap krisis-krisis yang terjadi. Gereja melakukan tugas yang dimana salah satunya yakni diakonia, seperti yang belakangan ini terjadi di daerah Nigeria. Gereja juga harus mampu mengambil suatu peran bagaimana supaya mewujudkan apa yang dimaksud dari Alkitab itu, seperti peran gereja dalam diakonia. Secara luas, gereja dapat memperhatikan kebutuhan orang lain dan berupaya untuk menolong dan memenuhi kebutuhan itu. Lewat ini, gereja sudah memberitakan Injil dengan baik. Artinya bukan hanya sekedar mengabarkan siapa Yesus, memberitakan bahwasannya ketika kita menerima Yesus kita boleh selamat, tapi juga menunjukkan karakter kita, bagaimana kita sebagai pribadi yang sudah mengenal Yesus. Ini menjadi akomodasi holistik yang sangat tepat untuk kita boleh menginjili orang pada masa kini. Beberapa contoh pendekatan budaya. Gereja harus melakukan pendekatan holistik terhadap krisis-krisis yang terjadi. Gereja memiliki tugas yang dimana salah satunya yakni diakonia. Secara luas, gereja dapat memperhatikan kebutuhan orang lain dan berupaya untuk menolong bahkan memenuhi kebutuhan itu. Lanjut. Doa dalam penginjilan lintas budaya. Dari Roma 3 ayat 9 sampai 10, kalau kita boleh lihat bahwasannya semua orang telah berdosa. Bahkan Roma 3 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Paulus juga menekankan dalam Kolose pasal yang pertama ayat 9 bahwasannya harus bertekun dalam doa. Ketika lewat doa, Tuhan akan bekerja dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sekian.